Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, langsung aja ya. Sebagai orang tua, pastinya kita pengen ngasih yang paling top buat anak kita kan? Tapi, pernah nggak sih ngerasa kewalahan banget sama tanggung jawab yang satu ini? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah riset akademis yang super menarik dari Zulfa yang ada di jurnal Maruski. Riset ini ngebahas tuntas soal gimana keluarga, sadar atau enggak, bener-bener jadi penentu masa depan anak. Dan tenang aja, saya di sini bukan buat ngegurui kok. Kita bakal ngupas bareng-bareng temuan luar biasa ini, santai aja, kayak ngobrol sama teman. Jadi pertanyaannya gini, apakah prestasi akademik aja udah cukup kalau nggak dibarengi karakter yang baik? Jujur aja, ini dilema parenting zaman now banget kan. Kita sering ngerasa capek, sibuk banget kerja, dan ya terus-terusan ditekan lingkungan buat fokus ke pencapaian akademis anak. Pertanyaan yang sering muncul itu, nilainya bagus nggak? Juara kelas nggak? Tapi, jurnal ini ngingetin kita satu realitas yang krusial banget. Fokus yang terlalu berlebihan sama materi dan nilai sekolah tuh, seringkali malah bikin kita nomor duakan pembangunan karakter. Padahal nih, sehebat apapun nilai akademisnya, tanpa karakter moral yang kuat, kesuksesan itu nggak bakal cukup buat ngebekalin mereka ngadepin dunia nyata. Beneran deh. Terus gimana dong caranya imbanginnya? Biar gampang, kita bakal ringkas sains pendidikan karakter ini jadi 5 pilar praktis aja. Pertama, rumah sebagai sekolah pertama. Kedua, menanamkan nilai dan kebiasaan. Ketiga, kekuatan keteladanan. Keempat, komunikasi terbuka. Dan kelima, cara mengatasi tantangan bersama. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama nih, rumah sebagai sekolah pertama. Jauh sebelum anak-anak kita pakai seragam dan masuk gerbang sekolah formal, rumahlah yang jadi fondasi mutlak buat ngebentuk kepribadian dan cara mereka mandang dunia. Jadi, karakter anak itu bukan sekedar urusan genetik atau hoki-hokian bawaan lahir ya, sama sekali enggak. Riset ini secara gamblang nyebutin kalau karakter anak itu secara aktif dibentuk sama lingkungan yang kita ciptakan di rumah. Jurnal ini nekenin banget kalau suasana keluarga yang harmonis dan dinamis itu kuncinya. Coba deh, bayangin rumah Anda itu kayak cetakan pertama buat jiwa mereka. Kalau cetakannya penuh kehangatan dan rasa aman, anak bakal nyerap karakter yang stabil dan positif juga. Masuk akal kan? Oke, lanjut ke pilar kedua, menanamkan nilai dan kebiasaan. Kalau rumah itu fondasinya, terus gimana sih praktek ngajarinnya sehari-hari? Ada nilai-nilai esensial kayak kejujuran, tanggung jawab, empati, kedisiplinan, sampai rasa syukur. Mungkin Anda mikir, wah konsep-konsep abstrak begini mana ngerti sih anak kecil? Bener banget, emang susah kalau cuma pakai teori. Tapi poin krusial dari peneliti di sini adalah, tugas kita itu menerjemahkan konsep-konsep abstrak ini ke dalam pelajaran dasar, lewat obrolan dan interaksi kita sehari-hari. Kita kan nggak mungkin bacain arti kata empati dari kamus ke balita kan? Kita mencontohkannya lewat tindakan nyata di rumah. Caranya gimana? Jurnal ini ngasih contoh rutinitas harian yang merakyat banget. Cuma dari kebiasaan ngomong sopan, jaga kebersihan, atau bahkan sekedar makan bareng. Iya beneran makan bareng keluarga. Hal-hal kecil begini ternyata secara nggak langsung bertindak sebagai penguat karakter positif yang super kuat. Di meja makan, anak belajar dengerin orang lain, nunggu giliran ngomong dan berbagi. Ini tuh pembiasaan yang disuntikkan secara natural banget, jadi nggak berasa kayak lagi di kelas formal yang kaku. Nah, pilar ketiga, kekuatan keteladanan atau role modeling. Usia dini itu masa-masa kritis, di mana anak bertransformasi jadi peniru ulung dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Banyak dari kita yang mikir kalau jadi teladan itu artinya kita harus tampil sempurna 100%, tanpa celah. Padahal ya, ini temuan jurnal yang paling bikin kaget sekaligus melegakan buat saya. Pelajaran karakter terkuat justru terjadi waktu Anda berani ngaku salah. Serius, pas kita bikin salah, terus kita berbesar hati minta maaf ke anak, kita itu lagi ngasih pelajaran paling mahal soal rasa tanggung jawab dan gimana nyelesain masalah pakai kepala dingin. Jadi, teladan yang efektif itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal berani bertanggung jawab. Keren banget kan? Masuk ke pilar keempat, komunikasi terbuka dan efektif. Ini sangat vital buat ngejaga dialog soal emosi dan perilaku mereka. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang itu punya dampak psikologis yang luar biasa loh. Waktu anak merasa dihargai dan didengar di rumah, rasa percaya diri mereka bakal tumbuh pesat dan mereka jadi jauh lebih gampang nerima bimbingan moral dari kita. Maksudnya, daripada cuma ngomel atau ngelarang sambil marah-marah, komunikasi yang efektif ini ngebantu mereka paham secara logis kenapa sih hal itu salah dan apa konsekuensinya. Pendekatan ngobrol dari hati ke hati ini jauh lebih transformatif daripada sekedar omelan satu arah. Pilar kelima, mengatasi tantangan bersama. Oke, sampai sini mungkin Anda mikir, wah teorinya sih mantap, tapi prakteknya tiap hari dengan jadwal padat itu, ampun deh susahnya.
Saya paham banget, dan riset ini juga mengakui kok tantangan nyata yang kita hadapi sebagai orang tua zaman sekarang. Kalau Anda sering dihantui rasa bersalah gara-gara sibuk kerja dan ngerasa kurang waktu buat anak, coba deh dengerin temuan penting ini. Kualitas waktu itu jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Beberapa momen koneksi yang benar-benar fokus, misalnya ngobrol santai 15 menit sebelum tidur tanpa ada distraksi HP sama sekali, itu ngasih dampak yang jauh lebih masif buat ngebentuk karakter anak. Dibandingkan Anda di rumah seharian penuh, tapi Anda dan anak asik sendiri-sendiri main gadget. Jadi, udah ya, lepasin aja rasa bersalah itu, dan kita fokus ke kualitas waktu kita sama mereka. Dan yang paling penting, kita nggak berjuang sendirian. Pendidikan karakter yang menyeluruh itu butuh kolaborasi kuat antara keluarga dan pihak sekolah. Ngebangun kerjasama yang asyik sama guru itu nyiptain jaring dukungan yang saling menguatkan. Guru bakal memperkuat nilai-nilai baik yang udah Anda bangun susah payah di rumah, dan sebaliknya. Ini kolaborasi tim yang hebat banget demi masa depan anak kita. Nah, kita sampai di kesimpulan dari riset Zulfah yang mencerahkan ini. Ada satu kutipan yang benar-benar ngena banget buat saya. Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara konsisten untuk menciptakan generasi yang cerdas, bermoral, dan berintegritas. Kutipan ini jadi semacam pengingat yang kuat soal urgensi dan dampak jangka panjang dari pilihan-pilihan pengasuhan kita. Karakter itu bukan sesuatu yang bisa disuntikan dalam semalam ya, tapi hasil dari usaha sadar yang konsisten, yang terus kita pupuk lewat interaksi-interaksi kecil setiap harinya. Setelah kita ngebedah jurnal ini bareng-bareng, saya punya satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Apa sih satu kebiasaan kecil dan positif yang lagi Anda coba bangun sama anak di rumah hari ini? Apakah ngebiasain mereka beresin mainan sendiri, atau mungkin rutinitas cerita-cerita pas makan malam? Yuk sharing dan saling menginspirasi di kolom komentar di bawah. Saya benar-benar nggak sabar pengen baca cerita, pengalaman, dan tips-tips jitu dari Anda semua. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan ulasan materi edukasi dan riset seru berikutnya. Pastiin juga Anda share ulasan ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau komunitas Anda ya, biar makin banyak orang tua yang dapat pencerahan dari wawasan krusial ini. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat belajar bareng saya hari ini. Terus semangat jadi teladan buat anak-anak kita, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.